Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa an-nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, dengan keimanan yang sebenar-benarnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan kita juga. Karena sesungguhnya bahwasanya setiap perintah dan larangan itu merupakan ada kandungan yang begitu besar buat kita. Apabila kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka itu akan mendapatkan pintu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau larangan Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, kita berani melanggarnya, maka sudah tentu bahwasanya kebencian, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala sudah kita dapatkan. Maka sulitlah kita mendapatkan tingkatan takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 177 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mal ala hubbihi dhawil qurba wal yatama wal masakin ibnas sabil was sa'ilina fir riqabi aqamas shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah sidang Jumat yang rahmati Allah, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani, karena kaum Yahudi menyembah Tuhannya, menyembah yang dipercayainya, menghadap ke timur, kemudian Yahudi menghadap ke barat pada saat itu. Bukanlah itu yang dinamakan kebaikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu juga termasuk peringatan untuk kita semua sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diperingatkan kepada hamba yang dulu berlaku juga untuk kita semua pada saat ini. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan kebajikan itu adalah man amana billah, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh keimanannya, wal yawmil akhir, dan beriman kepada hari akhir, wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, dan orang yang beriman kepada para malaikat dan para nabi-nabi, wa atal mal ala hubbihi dzawil qurba, dan orang yang menafkahkan hartanya kepada karibnya, kepada saudaranya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini, wa atal mal ala hubbihi, orang yang menafkahkan sebagian rezekinya, ala hubbihi, yang dicintainya, kepada para sahabatnya, pada qaribnya. Ini merupakan perintah untuk kita banyak-banyak bersedekah, perintah untuk kita banyak-banyak memberi kepada tetangga saudara kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya
Sedekah yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan itu harus ada cinta di hati kita baru kita melaksanakannya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh para sahabat bahwasanya idza amilta hasanatan ahabbuha qalbuka wa idza amilta sayyi'atan abghadaha qalbuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dalam hal perbuatan baik perlu kita mengetahui para jamaah bahwasanya wa idza amilta hasanatan, apabila engkau, kata Rasulullah, mengerjakan kebaikan, ahabbuha qalbuka, maka hadirkanlah kecintaan dalam hatimu. Wa idza amilta sayyi'atan, sebaliknya apabila engkau mengerjakan keburukan, abghadaha qalbuka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hadirkanlah di hati kalian, kata Rasulullah, hadirkanlah di hatimu kebencian apabila engkau mengerjakan keburukan. Para jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini masih banyak di antara kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku beriman tetapi tidak melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, tidak menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh, sehingga dengan tidak sengaja, sehingga dengan tidak sadar dia membalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah yang terjadi adalah wa idza amilta hasanatan abghaduha qalbuka, apabila dia mengerjakan kebaikan maka dihadirkanlah di hatinya kebencian. Contoh pada jamaah rahimakumullah, di dalam amal solat berjamaah saja, kalau tidak kita hadirkan kecintaan di hati kita, maka solat berjamaah adalah amal yang biasa-biasa saja, bahkan tidak penting buat kita apabila tidak ada cinta yang kita hadirkan di hati kita. Kita bersedekah, beramal jariah, memberikan nafkah pada anak yatim, kalau tidak dihadirkan kecintaan ahabbuha qalbuka di hati kita, maka otomatis kita tidak akan melaksanakannya. Pada istri dan anak-anak kita, apabila kita tidak ada cinta di hati kita, kita hadirkan cinta ke hati kita, maka tidak mungkin kita akan lelah-lelah bekerja dari pagi sampai malam mencari rezeki. Tetapi karena kita menghadirkan cinta di hati kita, maka secara otomatis kita berusaha menafkahi istri dan anak-anak kita, kita menafkahi ibu dan bapak kita menafkahi mertua kita. Itu merupakan bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya para jamaah, banyak juga di antara kita, setiap manusia banyak melakukan kesalahan. Di balik juga hadis Rasulullah SAW yang mengatakan wa idza amilta sayyi'atan ahabbuha qalbuka, tetapi sebaliknya apa yang terjadi di saat dia mengerjakan kemaksiatan, ternyata dihadirkanlah rasa cinta di hatinya, sehingga maksiat itu, sehingga dosa itu tetap dikerjakan, selalu dikerjakan, walaupun dia tahu itu perbuatan dosa yang tidak boleh dilakukannya. Oleh karena itu para jamaah, bahwasanya di dalam surah Al-Quran disebutkan bahwasanya wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Di dalam surah An-Nazi'at disebutkan seperti itu. Apakah engkau ingin mensucikan hatimu? Kata Allah Subhanahu wa taala, halaka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Maka Allah mengatakan, aku akan berikan engkau petunjuk terhadap Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Artinya takut kita berbuat dosa para jamaah rahimakumullah. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguh rugilah orang yang tidak mau membersihkan hatinya. Para jamaah rahimakumullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan tentang bagaimana kita bersedekah, memberi kepada sesama. Afdhalus shadaqah anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa tahsyal faqra, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah yang kita keluarkan kepada kerabat,
pada orang yang fakir miskin, anak yatim adalah wa antas shadaqah, yaitu sedekah yang dari hati yang paling dalam, kebenaran hati kita para jamaah. Sahihun wa antas sahihun syahihun, barang yang kita cintai, barang yang bagus. Wa ta'mul ghina wa takhshal faqra, pada saat itu kita mencintai barang itu, kita mencintai harta itu, dan kita memiliki cita-cita, tetapi kita mampu memberikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan dari surah Al-Baqarah ayat 177 ini memberikan kita pelajaran untuk tetap beristiqamah, menjalankan kebaikan, takut pada Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan dosa. Tidak ada dosa kecil kalau terus-menerus dilakukan. Tidak ada namanya dosa kecil apabila kita tetap melakukannya. Dan sebaliknya tidak ada dosa yang terlalu besar kalau kita ikuti dengan istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.